Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Komisi Wanita Jemaat GKJ Samaan Keratenan, dan juga para wanita dimanapun berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh pada malam hari ini. Doa kami, kiranya ibu-ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, kami boleh mempercayainya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan para wanita yang terkasih, bacaan Alkitab kita malam hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 yang demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Judul renungan malam hari ini adalah kecantikan batiniah atau inner beauty. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada umumnya wanita selalu ingin tampak cantik, selalu ingin dipandang sebagai orang yang cantik, yang menarik. Dan untuk itu tidak segan-segan orang mengeluarkan biaya, berusaha demikian rupa supaya tetap cantik. Dan ada yang mengusahakan kecantikan itu secara sederhana dengan perawatan yang sederhana, tapi tidak jarang juga orang rela mengeluarkan duit banyak demi memperoleh kecantikan yang diinginkannya. Baik itu melalui perawatan dengan kosmetik yang mahal, atau dengan operasi plastik supaya hidungnya mancung, supaya matanya indah, bibirnya bagus dan sebagainya. Dan kita perlu tahu, walaupun diusahakan demikian, tetapi kecantikan secara lahiriah itu bersifat sementara, tidak kekal. Pada saatnya akan hilang seiring bertambahnya usia. Dan Salomo menyatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Betulkah demikian ibu-ibu? Coba kita renungkan. Sering di dalam percakapan orang mengatakan, si A itu cantik loh, tapi hatinya kok tidak baik ya. Nah, kalau ada ungkapan demikian, kecantikan itu jadi hilang karena hatinya tidak baik. Atau mungkin sebaliknya, ibu itu orangnya sederhana, gak cantik-cantik juga, tetapi pribadinya menarik, hatinya baik, orang banyak senang berkomunikasi dengan dia. Dan itu nilainya plus, nilainya positif. Dan itu membuktikan bahwa kecantikan dari dalam, inner beauty atau kecantikan batiniah itu lebih penting daripada kecantikan secara lahiriah. Bacaan Alkitab kita hari ini tadi mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi,
dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan batiniah itu berharga di mata Allah. Kecantikan batiniah yang terwujud dalam roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut itu akan menambah atau mewujudkan kecantikan yang luar biasa. Ketika seseorang di dalam berkata-kata, di dalam bergaul menunjukkan kelemah lembutan, maka ada kecantikan yang rona, kecantikan yang muncul dari sikap yang roh yang lemah lembut itu. Roh yang lemah lembut mengandung unsur kerendahan hati. Dia tidak sombong. Dia bisa mengontrol diri, sabar, dan itu ditunjukkan dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan ada penyerahan diri tadi dalam sikap yang kerendahan hati tadi. Dan itu menghasilkan keadaan yang tentram. Ketika kehadiran seseorang itu membawa suasana yang damai, suasana yang tenang, tidak mudah emosi, tidak mudah panik, walau dalam keadaan yang kurang baik, walau dalam keadaan terdesak. Wanita ini bisa tetap mengontrol diri, tetap menunjukkan kelemah lembutan dan menampilkan ketentraman. Ini bukan hal yang gampang. Kita bisa tentram, bisa tenang, damai karena punya dasar, yaitu percaya. Percaya bahwa Tuhan ada, percaya bahwa Tuhan beserta dan Tuhan ikut campur tangan dalam setiap permasalahannya. Suasana hati yang demikian menghadirkan kedamaian, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekelilingnya. Para wanita yang dikasihi Tuhan, kecantikan batiniah yang demikian itu sangat berharga di mata Allah. Dan itu bersifat kekal, menjadi karakter kehidupan. Bahwa kalau orang sudah memiliki karakter yang demikian, itu memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Memberikan suasana damai. Kemudian juga walaupun usia sudah bertambah, justru hikmatnya semakin bertambah. Justru kebijaksanaannya semakin bertambah. Dan dia akan semakin memiliki roh yang lemah lembut. Akan semakin rendah hati. Akan semakin sabar. Mendatangkan kedamaian, ketentraman. Dan inilah yang memuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, kita berusaha untuk menghadirkan atau merawat kecantikan batiniah kita dengan terus-menerus menghidupi roh yang lemah lembut, pembawa damai, dan kita dapat menenangkan juga orang lain. Kita dapat mempengaruhi orang lain supaya mereka juga dapat bersikap lemah lembut, bersikap tenang, damai. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk kita dapat menampilkan kecantikan batiniah kita, yaitu roh lemah lembut dan tentram. Dan dengan demikian kita dapat terus melayani Tuhan dengan setia, dan kita percaya akan janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menolong kita
bila kita tetap percaya akan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian saat teduh malam hari ini, kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi dalam saat teduh minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Supaya kami para wanita boleh senantiasa menjaga, merawat kecantikan batiniah kami Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh memiliki karakter yang rendah hati. Kami boleh membuka diri kami untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami anak-anak-Mu para wanita ini juga boleh menjadi saksi Tuhan dengan sikap hidup kami, dengan kecantikan batiniah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk para wanita di dalam pergumulan mereka Tuhan, yang harus menjadi orang tua tunggal. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka tetap dengan semangat, tetap bisa memelihara, mendidik anak-anaknya dengan baik, dan boleh tetap juga memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan untuk para wanita yang menghadapi pergumulan hidup dengan berbagai macam persoalan mereka. Kiranya Tuhan juga hadir, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka dapat terlepas dari permasalahan yang dihadapinya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kamu serahkan untuk kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Dan kiranya kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.